Gimana ini, Tuhan? Ganis sekarang kebingungan di kamar mandi. Niatnya hanya ingin menahan suaminya pergi, tapi bukan berarti ia ingin menyerahkan tubuhnya untuk suami yang tak mencintainya itu. Lagian kamu sok peduli banget, Ganis. Tinggal biarin aja dia kena karma. Ganis mengacak rambutnya kasar. Tapi sekali lagi nuraninya tak bisa melihat orang terdekatnya terluka. Meski ia kerap sakit hati dengan mulut tajam suaminya itu. Ganis. Pintu kamar mandi mulai digedor. Masih hidup apa mati kamu? Ish. Ganis mendesis sebal. Pertanyaan macam apa itu? Dasar suami gak ada akhlak. Masih hiduplah, Mas, balas Ganis berseru. Lama. Ganis tak menyahut. Ia mempersiapkan wajahnya untuk menampilkan mimik lesu. Ganis tak punya cara lain selain berakting saat ini. Karena ia tak mau menyerahkan tubuhnya. Ia belum siap kalau harus sampai sejauh itu. Apalagi mengingat mulut suaminya yang tajam itu. Selalu mengatainya bekas si Lukas. Apa coba? Lama banget, sih kamu. Begitu pintu kamar mandi terbuka. Di depannya sudah berdiri sang suami, yang membuat Ganis langsung kikuk. Tapi ia berusaha untuk kembali totalitas dengan aktingnya. Maaf, Mas. Perut aku sakit. Ganis mengusap perutnya. Wajahnya juga ia buat sememelas mungkin. Tapi pria di hadapannya itu malah menatapnya intens penuh curiga. Yang otomatis Ganis pun mendadak juga menjadi panik. Kamu mau main-main? Hendrik merasa Ganis sedang mengerjainya. Padahal ia sudah menolak ajakan Belva, ternyata cuma untuk dikerjai. Main-main gimana maksudnya, Mas? Ganis mulai panas dingin. Otaknya berusaha mencari alasan apa yang bisa memperkuat aktingnya. Aku tadi habis makan sambal banyak banget, Mas. Itu kalau nggak percaya. Ganis menunjuk makan malamnya, yang seperti biasa didominasi rebusan sayur-sayuran, seperti pare, terong, daun bayam, dan yang tak pernah ketinggalan adalah sambal terasi favoritnya. Mata Hendrik mengikuti arah telunjuk Ganis. Untung tadi Ganis belum sempat membereskan makan malamnya. Karena terlalu gerah dan ingin cepat-cepat mandi. Ganis menggunakan kesempatan itu untuk melipir di kasur lantai yang menjadi tempat tidurnya. Ia lalu rebah sambil masih memegangi perutnya yang sebenarnya tidak sakit. Mana yang sakit? Tapi tanpa Ganis duga, suaminya itu malah mendekat dan menarik ke atas baju tidurnya dengan kurang ajar. Mas mau apa? Ish. Gimana, sih kamu? Katanya sakit perut. Ujar Hendrik galak. Iya. Tapi, kan malu kalau dibuka-buka. Ganis rasanya ingin menyingkirkan tangan suaminya itu dengan kasar. Masalahnya sekarang ia harus berakting sakit. Kalau tidak semua akan terbongkar, dan ia akan ketahuan sedang berbohong. Yang mana yang sakit? Di sini. Ganis menunjukkan bagian kiri perutnya asal. Di sini juga. Kali ini jarinya berpindah ke bagian kanan. Tangan Hendrik mengecek perut istrinya itu. Ganis yang baru dipegang-pegang pertama kali oleh laki-laki jelas gugup. Sudah, Mas. Aku bawa tidur aja nanti juga sembuh. Ganis rasanya ingin menyingkirkan tangan sang suami dari perutnya. Tapi pria itu malah mengambil minyak kayu putih dan mengoles ke seluruh perutnya. Ganis yang diperlakukan seperti itu jelas langsung menahan nafas. Apalagi tangan kekar itu mengusap hampir seluruh bagian perutnya. Bahkan sampai bagian bawah. Makanya jangan banyak-banyak makan sambal, galaknya lagi. Habisnya enak banget, jawab Ganis dengan polosnya di saat tang 4N Hendrik mengusap bagian P3 root bow 4H. Jawaban polos yang entah kenapa malah terdengar berkonotasi negatif di kepala Hendrik.
Bahkan mendadak B4 gian tubuhnya langsung on tanpa dipinta. Apalagi ketika matanya menatap P3 Ruth Ganis yang putih, musatus, dan nampak mengkilap setelah ia olesi minyak kayu putih. Tiba-tiba ia menjadi penasaran dengan bak satuan lain tubuh istrinya. Bajingan. Kenapa pikiran gue jadi kotor begini, sih? Udah. Dasar betina. Bisanya cuma bikin repot aja. Hendrik melempar minyak kayu putih itu ke atas kasur. Kepalanya mendadak pening oleh sesuatu yang tidak bisa ia salurkan. Pada akhirnya ia memilih ke kamar mandi dan membanting pintu kuat-kuat. Kenapa sih dia? Ganis yang berbaring di kasur terlonjak kaget. Kenapa ada manusia yang bisa tiba-tiba marah tanpa sebab? Padahal ia tidak melakukan apa-apa. Ia juga tak minta diolesi minyak kayu putih. Dia sendiri yang sok peduli. Batin Ganis kesal. Pagi-pagi buta sekali Ganis sudah lari pagi. Rutinitas yang selalu ia lakukan sejak masih tinggal di kampung dulu. Sekalian ia juga langsung berbelanja ke pasar yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Ia ingin membeli bahan-bahan untuk membuat sambal. Kemarin ia lihat stok sambal yang ia titipkan di resto sudah hampir habis. Sepertinya ia juga harus promo di sosial medianya, supaya penjualannya semakin meningkat. Ganis mengolah sambal buatannya di dapur resto. Sengaja ia lakukan pagi-pagi sekali supaya kegiatannya tidak mengganggu kesibukan Anwar. Saat ini ia belum berani mengolah terlalu banyak. Ganis ingin melihat respon dan perkembangannya dulu, sehingga ia bisa memperkirakan peluang untuk ke depan. Apakah bisa menjanjikan atau tidak? Akhirnya selesai juga. Ganis segera membersihkan peralatan dapur. Setelah ini ia ingin tidur sebentar, karena hari ini jatah liburnya. Jadi, hari ini ia bebas. Sambil bersenandung kecil Ganis keluar dari kamar mandi. Sebelum tidur ia memutuskan mandi dulu tadi, supaya badannya segar dan bisa tidur dengan nyenyak. Mas mau kemana? Tanyanya melihat sang suami yang sepertinya juga baru selesai mandi. Mungkin menggunakan kamar mandi bawah. Kemana aja? Kamu nggak ada urusan dan nggak perlu tahu juga. Pria itu menjawab acuh tak acuh sembari mengambil baju ganti dari lemari pakaian. Ganis manyun, ingin balas bersikap acuh tapi tiba-tiba bayangan mengerikan itu kembali muncul. Dan lagi-lagi muncul sosok Belva di sana dengan darah bercucuran. Padahal wanita itu sedang tak ada di sini. Kenapa kamu? Hendrik heran melihat wajah Ganis yang ketakutan. Seperti baru melihat setan saja. Mas mau kemana? Tanya Ganis kembali. Kero. Ganis manyun. Ya wajar aku kepo. Aku, kan istri kamu. Cih. Hendrik mendecih sinis. Ini perempuan dari tadi malam terus saja kepedean menyebut istri-istri. Mana semalam dia dibuat pening, sakit kepala sampai tidak bisa tidur. Sementara si pembuat ulah, malah enak-enakan molor. Mas mau pergi sama Mbak Belva? Iya. Kalau iya kenapa? Memang harus. Ganis tidak tahu harus bagaimana mencegah suaminya ini pergi. Jujur, Ganis sebenarnya tidak sebenci itu pada Hendrik. Ia memahami kalau pria itu kesal karena terseret oleh masalah yang dibuat oleh adiknya. Jadi Ganis juga tidak bisa menyalahkan 100% akan sikap ketus Hendrik padanya. Kenapa, sih? Biasanya juga Ganis ini tak pernah ingin tahu ia mau kemana. Heran saja, istrinya itu bisa suka tiba-tiba tak jelas menahannya pergi. Seperti waktu malam ia ingin mengantar Belva. Apa jangan-jangan Ganis jatuh cinta padanya? Jadi selalu cemburu pada Belva. Tapi ya wajar saja. Membuat seorang wanita jatuh cinta padanya memang bukan hal yang sulit. Bukan sombong, tapi itulah kenyataannya.
Ia tahu, mulai dari Belva, Elma, dan beberapa teman sekantor ada saja yang mendekatinya, atau memberi kode. Hanya saja ia memang yang belum menemukan yang cocok. Kalau aku bilang cemburu gimana? Ganis menghela nafas panjang. Rasanya ingin abai pada apa yang ia lihat, tapi tetap tak bisa. Ia takut menyesal, seperti dulu yang ia rasakan saat kehilangan sang ibu. Ya itu derita situ, sahut Hendrik tanpa hati. Tapi dalam hati ia senang melihat bibir merah jambu Ganis yang nampak maju 5 centi. Hendrik jadi ingin tahu rasanya, karena kemarin bibir mereka hanya sekedar menempel saja, tidak lebih. Kan sayang juga punya istri seksi dianggurin. Toh sudah sah jadi suami istri ini. Dilakukan juga tak dosa. Yang penting main aman saja, biar tak repot kalau Ganis hamil. Nanti malah dipakai untuk menahan supaya mereka tidak bercerai. Aku udah nggak sakit perut, loh, Mas. Terus, tubuh Hendrik sudah mulai panas dingin. Ya Mas di rumah aja, nggak usah pergi. Besok di tempat kerja juga ketemu dia lagi. Terus di rumah mau ngapain? Pancing Hendrik. Ternyata memang Ganis seagresif penampilannya. Ya terserah Mas mau ngapain. Ganis sendiri ketar-ketir. Nanti ia mau buat alasan apa lagi untuk menghindar. Tapi yang penting sekarang suaminya jangan sampai pergi dengan perempuan itu. Aku tagih janji kamu semalam. Hendrik tak bisa menahan lagi. Bisa-bisa sakit kepala berkepanjangan kalau Ganis terus menggodanya seperti ini. Ganis awalnya bingung mau menjawab apa. Ingin menolak, tapi apa alasannya? Hingga akhirnya ia mengangguk pasrah. Mungkin nanti dia alasan saja kalau sedang datang bulan kalau suaminya meminta lebih. Tapi janji dulu hari ini Mas nggak pergi kemana-mana. Oke. Hendrik mengiyakan tanpa berpikir panjang. Tangannya langsung menarik tangan Ganis yang membuat wanita itu langsung jatuh ke atas tempat tidur dan tubuhnya menimpa di tempat sinya. Ganis yang panik langsung menahan tubuh suaminya itu ketika suaminya itu hendak mengsatu umbib satu R-nya. Mas. Pelan-pelan, dong. Jangan langsung begini. Terus gimana? Ya. Yang kayak drama Korea gitu loh. Yang penuh perasaan. Kalau Mas gitu, aku jadi takut. Apalagi ini pengalaman pertamanya juga. Astaga. Dasar betina korban drakor, gumam Hendrik kesal. Padahal nafsunya sudah diubun-ubun. Karena sudah ditahan-tahan dari semalam. Ganis bangkit dan duduk. Ya udah. Kamu maunya gimana? Hendrik mencoba mengalah dan menuruti mau Ganis. Yang penting hari ini hasar empatnya tuntas. Ya. Pelan-pelan, Mas. Saling melempar senyum sambil saling menatap penuh perasaan men 4 Mbak. Ganis menatap wajah suaminya yang nampak bete itu sambil tangannya menggenggam tangan kekar itu. Jangan cemberut, dong, Mas. Cek. Kamunya kelamaan. Ya, kan biar romantis. Padahal Ganis hanya ingin mengulur waktu dengan mengajak suaminya itu banyak mengobrol. Ya udah. Terus abis ini gimana? Hendrik berusaha menahan kesal. Ya Mas senyum dulu. Hendrik mulai gemas tapi pada akhirnya dia menurut juga dan bersusah payah membuat bibirnya untuk tersenyum, meski hasilnya malah membuat Ganis tertawa. Ia baru tahu kalau ada orang yang sesusah ini hanya untuk tersenyum. Kamu lucu banget, sih, Mas. Ganis masih terpingkal, tapi tawanya perlahan surut melihat tatapan intens dari suaminya. Dipandang seperti itu siapa yang tidak gugup coba? Apalagi ia jelas tahu apa yang pria itu inginkan darinya. Udahlah. Aku keluar aja. Bikin pusing aja di sini. Hendrik langsung bad mood. Punya istri kerjaannya PHP melulu sampai pening kepala. Kok gitu? Ganis ingin acuh,
Tapi kalau melihat bayangan itu ia jadi takut sendiri. Meski ia pun tak tahu pastinya apa yang sebenarnya akan terjadi kalau ia membiarkan suaminya pergi. Hendrik meraih ponselnya dan bersiap pergi. Namun dengan cepat Ganis menahannya. Ya udah boleh. Ganis kalah dengan rasa takutnya. Sudah nggak nafsu. Hendrik berusaha menepis tangan sang istri. Tapi Ganis langsung mengalungkan tangannya melin 9 kardile 3R sang suami dan mengsatu pria itu dengan gerakan yang ala kadarnya. Karena kemampuannya memang masih nol besar. Yang awalnya Hendrik ingin menolak, pada akhirnya ia kalah juga dan mem-14 C1 uman sang istri dengan lebih pan 4S. Sayangnya ketika situasi semakin memanas, baju Ganis juga sudah tak tahu kemana. Dering ponsel yang intens mengganggu kegiatan mereka. Siapa sih? Hendrik kembali dibuat jengkel. Kenapa ada saja gangguan dari semalam? Sebentar, Mas. Aku angkat dulu. Ganis melipir untuk mengambil ponselnya. Ada nama Mas Anwar di layarnya. Halo, Mas. Ganis loudspeaker supaya suaminya ikut mendengar apa yang hendak Anwar bicarakan. Nis. Bisa masuk nggak hari ini? Bobby mendadak ada urusan, jadi dia masuk siang. Bakalan repot kalau cuma berdua sama Elma. Dia mana mau bantu. Apalagi ini ada banyak pesanan. Ada pesanan di ruko sebelah. Harus selesai sebelum jam makan siang. Ganis menatap pada suaminya, meminta pendapatnya. Jawaban apa yang harus ia berikan? Tapi pria itu malah rebah dengan wajah frustasi. Iya, Mas. Nanti aku berangkat. Anwar memang belum tahu kalau Ganis tinggal di lantai 3. Karena Ganis memang jarang naik ke lantai atas ketika sedang bekerja. Pun ia baru akan naik ketika dua rekannya sudah pulang. Sejauh ini baru Elma saja yang tahu. Mas, kamu jangan pergi, ya, ucap Ganis hati-hati. Sana turun, usirnya jengkel. Tapi Mas jangan pergi. Terserah aku mau pergi atau enggak. Ya udah. Aku enggak turun aja kalau gitu. Hendrik berdecak. Udah sanalah. Tapi Mas jangan pergi sama Mbak Belva, iya. Nanti siang kalau Mas Bobby balik aku langsung naik ke atas. Iya apa enggak? Ganis memastikan. Iya. Bawel. Hendrik heran. Kenapa mendadak Ganis jadi seposesif ini? Perasaan kemarin-kemarin biasa. Menyapanya saja jarang. Kalau tidak ada urusan sikapnya juga acuh saja. Terus kenapa tiba-tiba begini?